Ada orang nanti yang mati menghadap Allah Subhanahu wa taala bisyamin, puasanya banyak. Wa zakatin, zakatnya banyak. Wa hajjin, hajinya banyak. Hajinya banyak, puasanya banyak, sholat sunatnya banyak, tapi tak masuk surga. Gara-gara apa? Gara-gara zolim, aniaya, suka makan keringat orang, memakan jerih payah orang, memakan duit gaji orang. Nauzubillah. Bayar, senangkan hati orang. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan hati orang. Jangan siksa orang, jangan aniaya orang. Kenapa dia masuk neraka ya Allah? Akala mala haza, memakan harta orang. Wasafaka dama haza, menumpahkan darah orang. Wa daraba haza, menempeleng orang. Wasatama haza, mencaci maki si fulan. Wa qazafa haza, menuduh tanpa bukti. Fitnah, aniaya, zalim, sepele. Makanya innamal a'malu bin niat, segala sesuatu dengan niat. Niatnya mendekatkan diri kepada Allah, maka memohon kepada Allah. Kalau sudah kau dapat pemimpin yang adil, kenapa tak minta suami yang soleh? Kalau doamu cuma satu, kau dikasih doa makbul, tapi doanya cuma satu, mintalah pemimpin yang adil. Karena kalau ibu cuma minta, ya Allah kasihlah aku suami yang soleh, mau ibu suami ibu dibagi untuk perempuan lain? Mau? Tak mau dia, Pak. Mana dia mau? Bapak minta, ya Allah berikanlah aku istri yang solihah. Mau bapak, bini bapak itu diambil orang lain? Mau mereka, Pak? Itu beda ibu sama bapak ternyata. Ibu itu tak mau dia dibagi, tapi bapak terserahlah Pak Ustaz, mau diambil orang ambil situ dah. Tapi kalau dapat pemimpin yang adil, satu kabupaten Serdang Bedagi mendapatkan nikmatnya insya Allah. Penggali kubur pun dapat nikmatnya. Kadang ada insentif tuh penggali kubur. Perhatikan penggali kubur. Udah berapa kali saya sebut penggali kubur nih. Kenapa? Banyak orang tak peduli pada penggali kubur. Padahal nanti itulah yang akan menggali kubur dia. Ada yang bisa menggali kubur sendiri? Ada itu filmnya, Pocong Menggali Kubur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Habis 30 menit. Yang pertama, ilmul ulama. Yang kedua, adlul umara. Masuk yang ketiga. Apa dia? Sakhaul aghniya. Orang kaya yang suka nyumbang. Sekarang banyak juga orang kaya yang suka nyumbang lagu. Masalah ada pesta, dia yang nyumbang, naiklah ke atas dengan sawer duit. Orang-orang kaya yang macam begini ini kita doakan supaya cepat bertobat. Karena sampai masanya nanti, hai orang-orang kaya, kau mati, rumah besar yang kau bangun tuh habis diambil istrimu sama suaminya yang baru, berondong. Dijualnya mobilmu, dijualnya tanahmu, dijualnya sawitmu, dijualnya rumahmu, kawin dia dengan suami yang baru, umurnya 17 tahun. Dibelikannya motor Kawasaki Ninja yang knalpotnya sudah dihitan 2 kali. Sore-sore jalan-jalan ya, dipegangnya pinggang suami yang baru tuh kuat-kuat. Saking kuatnya tak bisa lagi nunjuk. Suaminya nanya, mana makam suami kau yang lama? Pakai kaki nunjuknya. Tuh. Semua akan tinggal, harta benda tinggal. Semuanya tidak dibawa mati. Tapi apa yang dibawa mati? Nih, tanah tapak masjid Paya Pasir nih. Siapa yang mewakafkan tanah tapak masjid Paya Pasir nih? Inilah orang yang paling beruntung. Betul? Kenapa begitu? Semua orang yang lalu lalang dari Medan ke Tanjung Balai, dari Jambi mau ke Aceh, semua yang lewat di sini, pas mereka mampir ke masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mampir mereka ke dalam. Pas saya mampir ke masjid, saya tengok kosong. Rupanya yang singgah-singgah itu cuma numpang kencing aja. Maka tulislah di situ baleho buat sholatlah berjamaah, jangan ke masjid cuma numpang kencing, guys. Udahlah numpang kencing, masuk duit kerincing 1000 perak. Itu besar tulisan dulu. Jangan buang sampah sembarangan. Itu udah selesai lama itu. Buat di sampingnya itu ada baru lagi. Jangan cuman mampir ke masjid untuk kencing, ingat sholat. Buat gambar peti jenazah besar-besar. Bisa mobil dibawa mati? Bisa.
Mobil yang mana? Datang kemari, serahkan ke pengurus masjid. Pak, mobil ini kuwakafkan ke masjid untuk ambulan membawa jenazah. Karena jamaah tak sanggup lagi mikul. Banyak yang mati ini gemuk-gemuk. Yang gemuk jangan tersinggung. Kita bicara menurut medis. Yang paling banyak sakit orang gemuk apa orang kurus? Bukan saya yang bilang, jamaah yang bilang. Sumber segala penyakit al-ma'idatu baitu kulli da. Sumber dari penyakit adalah lambung. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Kalau sudah busuk menimbulkan bakteri penyakit. Ustadz makan banyak. Tengok sendirilah. Saya nih kalau diundang jamaah, makan sini, makan sini, makan sini, makan sini, makan. Saya cicip-cicip aja sedikit. Banyak jamaah itu ikut-ikut pula saya. Dia ambilnya, saya tengok nasi sedikit. Kenapa kau ambil sedikit? Ustadz sedikit. Aku sedikit. Ini udah yang ketiga kali udah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kulu. Makanlah, silakan makan. Wasrabu, minumlah, silakan minum. Wala tusrifu, jangan berlebih. Makan itu untuk menegakkan tulang belakang. Asal udah tegak belakang, selesai. Makanya kalau ada bapak ibu nanti yang sarapan banyak betul, ditanya sama bininya, bang, kata Ustaz Somad tadi kan makan jangan banyak-banyak. Adinda, abang kalau tak sebanyak ini tak tegak tulang belakang. Ini hanya untuk menegakkan tulang belakang aja nih. Apa maknanya? Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk. Yang kau pakai lapuk, peci lapuk, jilbab lapuk, baju kurung lapuk, baju teluk belanga lapuk. Ada orang Islam mati bawa seragam? Ada? Belum pernah lagi. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lama sudah saya ikut sholat jenazah, tetap juga dibuka pakaian kehormatan, kebesaran, kehebatan. Baju kebesaran, tahu baju kebesaran? XL ukurannya. Kebesaran. Tinggal peci kesayangan nih, tinggal. Udah berapa kali orang minta nih, tak saya kasih. Tinggal jam, tinggal cincin, tinggal semuanya tinggal. Digulung pakai kain selapis, 2 lapis, 3 lapis macam dodol Garut. Masuk ke liang lahat, ditempelkan hidung nih Pak. Menanamkan jenazah, kepala di sini, kaki di sini. Hadapkan wajah ke arah kiblat. Digali lubang, dihadapkan wajah ke kiblat, diciumkan hidung. Maka pocong itu dibuka. Pocong itu bukan buka talinya, ditempelkan hidung nih ke tepi tanah tuh. Mana tahu nanti kalian disuruh orang masuk. Sebagus-bagusnya yang masukkan ke dalam tuh anaknya menyolatkan, anaknya menempelkan, masukkan ke dalam liang lahat, merengkan jenazahnya, maka dikasih bulat-bulat tanah itu, tanah yang bulat-bulat tuh untuk menempel belakang. Bukan bantal. Kalian pikir walaupun bantal mahal-mahal di rumah, waktu mati nanti yang menempel pundak kita tuh, yang mengganjal di bawah kita itu bantal. Tanah Pak, tanah. Supaya apa? Supaya tak tumbang jenazah. Begitu ditempelkan, jatuh, pecah pula tanah tuh. Berat kali dia 120 kilo. Ditempelkan. Dulu kau menyiksa cacing. Dulu kau menyiksa cacing. Asal hari Ahad mau mancing, gali tanah ambil cacing. Mau nangis-nangis cacing itu dicucuknya begitu. Udahlah mati cacing tuh, sekaratul maut, meregang nyawa, di ludahnya pula lagi. Kejam kali itu. Apa kata cucu-cucu cacing? Atukku dulu kau cucuk. Tengoklah kau nanti, tengoklah. Mendiang atuk kami dulu kau cucuk-cucuk kan gitu deh. Begitu masuk kalian ke liang lahat, cacing-cacing ini, cacing memang tak berkaki Pak. Pernah menengok cacing berkaki? Kalau cacing udah berkaki itu namanya dragon, ular naga. Cacing tak berkulit, itulah maka cacing tinggal dalam tanah karena dia tak berkulit, tak bisa dia di atas tanah, tersiksa. Ini banyak yang menyiksa cacing, digali tanah, letakkan cacing di atas tanah, menggeliatlah cacing tadi. Cacing tak berkaki, cacing tak berkulit, cacing tak bertelinga, tapi hidung cacing paling tajam. Kata Imam Al-Jahis, peneliti binatang, cacing yang paling tajam hidungnya, binatang paling tajam hidungnya adalah cacing. Cacing sama anjing lebih tajam hidung cacing. Kenapa Pak polisi tak memakai cacing di airport? Untuk mencium narkoba. Macam mana cacing mengejar pakai anjing? Karena anjing
bekaki itu maka dipakai. Tapi kalau cerita masalah hidung, lebih tajam lagi di hidung cacing. Cacing bisa mencium jarak 1 kilometer. Saya turun di airport, semua penumpang jangan bergerak, berdiri. Datang Pak polisi bawa anjing herder, bawa anjing keliling, diperiksa cacing, diperiksa. Saya paling khawatir jangan-jangan ada pula menyelipkan narkoba seperti. Tajam, tapi ada yang paling tajam hidungnya adalah cacing. Berapa jarak penciuman cacing? 1 kilometer. Jadi kalau meninggal kita di sini, dikuburkan di tepi ini, di belakang ini, maka jarak 1 kilometer cacing-cacing sudah mencium. Apa kata cacing-cacing? Breakfast, sarapan sudah siap, kata cacing-cacing. Hari ini yang dijaga adalah badan. Dari mulai ujung tumit sampai ujung ketiak. Tengoklah iklan-iklan di TV itu. Tumit Anda retak-retak, oleskan pelembab. Dari ujung rambut Anda berketombe, siramkan sampo. Begitu mandi turun salju-salju dari atas. Semuanya akan menjadi makanan cacing tanah. Mana yang kekal abadi, Pak? Yang ketiga, sahaul aghnia, orang kaya yang memberikan kosen pintu ini dulu, yang memberikan kipas angin ini dulu, yang memberikan lampu-lampu, yang menyumbangkan jam, yang memberikan kaligrafi yang indah, yang memberikan karpet. Saya ceramah di salah satu masjid, saya tengok karpetnya tebal, begitu diinjak akan tenggelam kaki kita. Pas di tengah perjalanan ceramah, masuk kertas tertulis, Ustadz tolong penggalangan dana, karpet belum lunas. Masjid Paya Pasir memang sederhana, tapi tak ada utang, betul? Betul, tanya dulu pengurus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid bagus, kamar mandi bagus, cantik, indah di tepi jalan. Beruntungnya yang punya tanah ini dulu. Saudaraku yang kalian punya tanah di pinggir-pinggir jalan ini, maka bangunlah masjid. Di sini sudah ada masjid, di tempat-tempat lain. Kupesankan kepada kalian semua yang punya tanah yang kaya-kaya, bangun masjid, buat MDA, buat sekolah. Ulang 3 kali, yang kaya-kaya bangun masjid, buat MDA, mati kalian. Itulah yang menerangkan kubur, membuat alam barzah terang benderang di tengah malam. Orang membaca Quran, mengaji, pondok pesantren. Tapi yang lain-lain akan diambil. Ibu-ibu yang punya gelang, punya rantai, punya subang, punya anting, dapat gaji 13, beli cincin. Dapat gajian, beli cincin. Dapat lagi, beli gelang. Dapat lagi, beli rantai. Disimpan di dalam laci lemari, begitu dibuka begelimang emas permata. Meninggal dunia, siapa ngambil? Saya bukan mau menghasut ibu supaya benci sama bapak, cuman waspada-waspada aja. Saya bukan provokator, saya cuma mau mengingatkan. Wa tawasau bil haq wa tawasau. Ingat-ingat Bu, balik dari sini rapi-rapikanlah. Bukan maksud saya balik dari sini nanti bapak minta buatkan teh manis. Mama, mana teh manis papa pagi ini? Abang buat aja sendiri. Patutlah abang tengok-tengok cincinku itu selalu ya. Singkat cerita ibu pun mati. Gelang tinggal, cincin tinggal, subang tinggal, anting tinggal, rantai tinggal. Siapa megang? Mana mungkin orang lain megang? Pasti bapak tuh yang megang, karena kunci siap punya dia kan? Dia megang. Nikah dia lagi. Apa kata bini yang baru? Cantik ya bang, kata. Cantik ya, kata. Ibu dimakan cacing tanah di kubur. Kalau mau beramal, balik dari sini, ambil gelang, ambil rantai, ambil subang, ambil anting, serahkan untuk pembangunan masjid. Berkumpul ibu-ibu semua. Ibu-ibu, namanya ikatan ibu-ibu siap mati. Sudah aku sampaikan ya Allah, sudah aku sampaikan ya Allah, sudah aku sampaikan ya Allah. Tak juga mereka percaya. Tengok aja nanti kalau kalian tak percaya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih ayatnya ditulis. Idza qodiyatis shalah. Kalau kalian sudah salat, itu dia tuh, di atas. Idza qodiyatis shalah, kalau kalian sudah salat, fantashiru fil ard, bertebaranlah kalian di atas muka bumi. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah. Pas fadlillahnya di bawah. Carilah rezeki karunia Allah. Tapi waktu mencari rezeki itu,
Wadhkurullaha katsira. Waktu mencari rezeki banyak-banyak berzikir mengingat Allah sambil mencangkul dengan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya berkah dulu. Kelapanya berkah, karetnya berkah, bisa pergi haji, bisa pergi umroh. Orang sekarang mencangkul tak apa-apa dicangkulnya. Tanah orang pun digarapnya juga. Siapa yang menggeser sempadan tanah? Qaidah shibrin, sejengkal. Itu tanah orang, ini tanahku. Sudah diukur BPN, Pak Kades, Pak Kadus, Pak RT, Pak RW. Sudah diukur. Pas tengah-tengah malam ditengoknya tak ada orang, digesernya sempadan tanah. Pak polisi tak tahu. BPN tak tahu. Geser sempadan tanah. Sejengkal kau geser. Tuwiqa, dililitkan di lehermu 7 lapis tanah ke bawah melilit leher. Alhamdulillah Pak Ustadz, kami di Paya Pasir ini tak pernah menggeser sejengkal. Jadi 2 meter. Tahankan. Makanya berapa banyak jenazah belum lagi orang balik ke rumah sudah menyempit liang lahat. Pernah Bapak menengok? Menyempit. Itu liang lahat mengukurnya tidak pakai meteran. Mengukur meteran tidak pakai mengukur liang lahat tak pakai meteran, tapi pakai bambu. Kenapa pakai bambu? Karena kalau pakai meteran takut disalahkan tukang penggali kubur. Begitu dibawa jenazah kurang. Gali lagi. Kenapa kurang? Padahal udah diukur betul. Kenapa? Menyempit tanah itu. Saking tak sabarnya. Kata tanah itu, masuklah, masuk. Digali, menyempit lagi. Digali, menyempit lagi. Sudah jam 6 sore. Sudah mau gelap matahari. Apa kata panitia penanaman jenazah? Udahlah, pijakkan aja ke bawah. Daripada malam penguburan. Oleh sebab itu yang mengukur-ukur tanah ini, yang banyak tuan-tuan tanah, kita semua akan menjadi tanah, terbuat dari tanah, balik ke tanah, akan menjadi santapan cacing. Yang disombongkannya apa? Apa kata Sayyidina Ali? Sayyidina Ali radhiyallahu an, yang disombongkan manusia ini apa? Awaluhu nutfah, akhiruhu jifah. Awaluhu nutfah, akhiruhu jifah. Itulah manusia, itulah hakikat manusia. Awalnya sperma, ujungnya bangkai. Manusia itu awal akhirnya, awalnya sperma, ujungnya bangkai. Kalau malaikat bukan dari sperma, malaikat dari nur cahaya. Setan dari nar api, manusia dari sperma. Ada yang sini dari api, angkat tangan. Biar tahu saya membaca ayat kursinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ulama sudah, adlul umara sudah, sahaul aghnia, ilmu ulama, pemimpin yang adil, orang kaya dermawan. Yang terakhir, dakwatul fuqara, doanya orang miskin. Jangan sepelekan orang miskin. Hati-hati sama orang miskin, hati-hati sama fakir miskin. Kalau kita sepelekan mereka, kita masuk pendusta agama. Pendusta agama bukan orang yang mengejek-ejek agama. Walaupun dia rajin sholat, tapi dia bisa jadi pendusta agama. Gara-gara apa? Menyia-nyiakan orang miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yadu. Mereka yang menyia-nyiakan anak yatim. Ini bulan depan nih banyak nih yang akan menyantuni anak yatim. Rajab, Sya'ban, penyantunan anak yatim. Dipajanglah anak yatim. Dari mulai jam 4 sore dipajang anak yatim sampai jam 5 sore, sampai jam 6 sore, menunggu azan maghrib. Wassalaman satu-satu. Dibuka anak yatim tuh amplop di rumah, rupanya 5.000 perak. Kalian sudah menyiksa anak yatim, menyia-nyiakan anak yatim. Menyantuni anak yatim bukan dipajang, bukan begitu caranya. Bagaimana cara menyantuni anak yatim? Pergi ke sekolah, tanya Pak Kepala Sekolah, berapa anak yatim sini? Anak yatim di sini ada 15 orang. Berapa yang belum bayar uang sekolah? Coba tengok daftar mana yang menunggak. Ini Pak, bayarkan dia. Anak yatim ini kulunasi 12 bulan untuk dia. Buat surat keterangan. Anak yatim sudah lunas. Siap? Begitu cara menyantuni anak yatim. Balik dari kantor, balik dari kebun, gajian, pergi ke warung. Datang ke warung, belum buka lagi. Tanya, bang, bungkuskan dulu beras 10 kilo. Apalagi bang?
minyak sekilo. Apa lagi? Gula sekilo. Apa lagi? Kopi sebungkus. Apa lagi? Gula, minyak, beras, kopi, teh, roti gabin, susu 10 saset. Bungkus, antarkan ke rumah anak yatim. Bapak yang belanja, ibu yang ngantar. Jangan bapak mengantar. Nanti bapak ngantar rupanya mak anak yatim itu cantik pula. Udah hancur. Yang susah Pak Kapolsek juga. Oleh sebab itu maka kita bekerja sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam perbuatan yang tercela. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil. Jangan sia-siakan orang miskin, Pak. Jangan zolimi orang miskin. Jangan susahkan pegawai-pegawaimu, pekerja-pekerjamu, karyawan-karyawanmu. Walaupun kau ke Makkah bolak-balik setahun 2 kali, haji umrah, haji umrah, haji umrah, tapi tukang panen kau makan titik peluh keringatnya. Tukang brondolmu, tukang cucimu, supirmu, tukang pel kamar rumahmu, mereka tak ada daya, tak ada upaya, mereka susah. Mereka kerja itu bukan cari kaya, mereka kerja cari makan untuk bayar uang sekolah anaknya. Makanya pesan Nabi, u'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu. Berilah upahnya sebelum kering keringatnya. Tapi jangan pahami itu tekstual. Nanti asal tengok berkeringat bayar, asal tengok berkeringat bayar. Kan itu maksudnya. Segera bayarkan gajinya. Ada orang nanti yang mati menghadap Allah Subhanahu wa taala bisiyamin, puasanya banyak. Wa zakatin, zakatnya banyak. Wa hajjin, hajinya banyak. Hajinya banyak, puasanya banyak, sholat sunatnya banyak, tapi tak masuk surga. Gara-gara apa? Gara-gara zolim, aniaya, suka makan keringat orang, memakan jerih payah orang, memakan duit gaji orang. Na'udzubillah. Bayar, senangkan hati orang. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Menyenangkan hati orang. Jangan siksa orang, jangan aniaya orang. Kenapa dia masuk neraka ya Allah? Akala mala haza, memakan harta orang. Wa safaka dama haza, menumpahkan darah orang. Wa daraba haza, menempeleng orang. Wa satama haza, mencaci maki si fulan. Wa qazafa haza, menuduh tanpa bukti. Fitnah, aniaya, zalim, sepele. Jangan kau sangka orang miskin itu susah melarat di dunia. Di akhirat boleh jadi dia lebih dulu masuk surga 500 tahun daripada kita. Pejabat-pejabat, orang kaya di dunia enak, tapi sebentar di akhirat boleh jadi hisapnya lebih lama. Tapi insya Allah yang hadir ini semuanya insya Allah masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Semua yang hadir ini sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betul? Tadi berapa kali dia katakan? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Azan 2 kali. Iqamat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 3 kali. Kapan lagi? Waktu sholat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatullah. Assalamualaikum ya nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha. Jadi sudah berapa kali kita bersyahadat subuh ini? 4. Tahiyatul masjid 2. Qabliyah subuh. Oh apa pula 4? Ya maaf ini 4 kata dia. Azan subuh 2, iqamat 1, tahiyatul masjid 1, qabliyah 1, salat subuh 1. 7. Kapan lagi? Waktu berdoa. 7. Itulah makanya kita disuruh salat subuh sebelum matahari terbit. Sudah 7 kali kita melaksanakan mengulang syahadat. Orang yang mau nikah disuruh orang syahadat. Pak, bersyahadat balik ya. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Siap. Rupanya tentara calon menantu. Kenapa disuruh ulang bersyahadat balik? Karena khawatir mungkin dia tadi melakukan perbuatan dosa maksiat, imannya tercabut. La yazni zina yazni, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ada orang ketika berzina maka imannya lepas.
Wala yashribu syaribu hina yashrabu huwa mu'min. Ada orang yang pakai sabu-sabu, pakai narkoba, minum khamar, imannya lepas. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Ada orang yang mencuri, imannya lepas. Orang korupsi, imannya lepas. Ayunza'ul iman. Apakah iman itu bisa lepas? Ya. Macam mana iman lepas? Syabbaka baina asabihi, dijalinnya jari jemarinya, thumma naza'ahu, dicabutnya. Hakadha yunza'ul iman. Beginilah iman itu lepas dari badan. Ini iman, ini badan. Beginilah iman itu lepas dari badan. Kapan iman bisa masuk balik? Hina taba, ketika dia bertaubat, iman masuk lagi ke dalam badan. Maka kita pun banyak-banyak bertaubat, bukan tauco. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Banyak-banyak beristighfar. Dosa kepada Allah, insya Allah lepas dengan istighfar. Tapi dosa kepada tukang sapu kita, dosa kepada tukang bersih WC, dosa kepada tukang panen sawit, dosa kepada tukang potong karet, dosa kepada supir pembantu tukang pel, dosa kepada tukang cuci, tukang setrika, bisa kita minta ampun kepada Allah? Mana bisa? Menangis di pintu Ka'bah, ampunkan dosaku kepada pembantuku, tukang pelku, tukang panenku. Mana bisa? Minta maaf, bayar gajinya, belikan kainnya, senangkan hatinya, meleleh air matanya. Kasihkan nasi bungkus ke anak yatim fakir miskin. Waktu dia makan nasi itu meleleh air matanya. Disitulah turun rahmat Allah. Meleleh air matanya, meleleh pula rahmat itu turun dari langit ke dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pak Ustadz, saya asal ngasih makan anak yatim, meleleh air matanya. Kenapa? Rupanya gula itu pedas betul. Bukan air mata yang itu. Air mata haru karena mendapatkan kebaikan. Insya Allah yang 4 ini kita amalkan. Siap? Tak ada guna banyak mengaji kalau tak diamalkan. Pertama, ilmu ulama. Kedua, pemimpin yang adil. Ketiga, orang kaya dermawan. Yang keempat, doa fakir miskin diharapkan selalu. Makanya kalau jumpa fakir miskin, doakan saya, doakan saya. Kenapa pula kita minta doa dia? Kalau memang doa dia makbul, kenapa tak dia berdoa aja untuk diri dia? Iya juga Pak Ustaz. Izhab biqamisi haza, bawalah bajuku ini supaya dicium oleh bapakku Yakub. Nama anaknya Yusuf. Yakub tak bisa menengok buta. Bawalah bajuku ini, kasihkan ke Yakub. Nanti dicium Yakub, ya'ti basira. Setelah diciumnya biji matanya akan terbuka. Apa makna cerita kisah ini? Yakub itu kan nabi kan? Kenapa tak Yakub aja langsung berdoa? Itulah perlunya kita minta doa orang lain. Yakub nabi, tapi dibukakan Allah biji matanya karena doa Nabi Yusuf alaihi salam. Tak tahu dari mulut yang mana doa ini dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia miskin bukan berarti dia dihinakan Allah, tapi dia sedang diuji Allah. Sabar dia dengan kemiskinan. Kita kaya belum tentu kemuliaan Allah. Boleh jadi kekayaan itu azab. Ada kaya harta dalam bentuk azab, namanya sanastadrijuhum, kami mainkan mereka dengan istidraj. Wa umli lahum, kuulur mereka dengan nikmat. Umurnya dibuat panjang, rezekinya dibuat melimpah, badannya dibuat sehat, tapi sebenarnya bukan nikmat tapi azab. Apakah sehat kita hari ini nikmat apa azab? Nikmat, karena dengan sehat kita datang sholat berjamaah ke masjid. Apakah mobil-mobil yang cantik-cantik di luar itu nikmat apa azab? Nikmat, karena dengan mobil motor kendaraannya dipakainya ke masjid. Apakah jabatan bapak ibu hari ini nikmat apa azab? Nikmat, karena dengan jabatannya bisa membuat orang ramai sholat berjamaah ke masjid. Mudah-mudahan apa yang ada pada kita hari ini adalah nikmat dan bukan azab. Amin. Jangan lupa subscribe, like, and share.